warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and how are you guys? Kembali lagi bersama aku Ilda Cita Suci di sini. Kita akan membahas tentang research variable sebagai proyek ketiga dari research methods. Ya, research variable atau variable penelitian. Jadi definition of research variable menurut Carlinger, according Carlinger 1919, 5766 states the variable can be grouped according to various ways, including number 1, independent variable and dependent variable, and number 2, active variable and attribute variable, and number 3, continuous variable and categorical variable. Dan menurut Arikonto 2005 94 sampai 104, quote Sutrisno Hedis opinion as defining variables as correct symptoms such as gender, male and female, body weight gitu. Seperti weight 40 kg, 50 kg dan 60 kg, height atau tinggi 180 cm atau 168 cm, 175 cm and etc. Gitu. And the research is shown in the following diagram picture website like this. Dalam suatu penelitian yang mempelajari hubungan sebab akibat antar variabel dapat diidentifikasikan beberapa jenis variabel, yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antara atau intervening. Menurut Tuckman 1978, hubungan number 1, dependent variable is a response or output variable. As a response variable means this variable will appear as a result of manipulation, a variable that is manipulated in the study, which is called an independent variable. Menurut Carlinger 1978. Dalam ilmu tingkah laku, variabel terikat adalah aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang telah dikenai stimulus. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada suara ayam yang mengganggu. Dikenai stimulus. Dengan kata lain, variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. The number 2, dependent variable atau independent variable is a variable that is found to be the cause of the occurrence of the dependent variable. The independent variable is easily manipulated and observer and measure to find out this relationship effect with other variable. Jadi variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya, pengaruhnya dengan variabel lain atau the other variable. Oke, yang ketiga ada moderator variable or factor that are measured, manipulated, or chosen by researcher to perform whether this factor change the relationship between the independent variable and the dependent variable. Jadi variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Oke, yang selanjutnya variabel kontrol adalah faktor faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti, karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Contoh variabel are factor that are controlled or neutralized by the researchers because it is not neutralized. It is suspected that it influences the relationship between the independent variable, the dependent variable. Jadi dapat mempengaruhi hubungan antara
variabel bebas dengan variabel terikat, kayak gitu. Terus selanjutnya intermediate variable are factor that theoretically have an influence on the dependent variable but cannot be seen, so it cannot be measured or manipulated. Dan pengaruh variabel intervening terhadap variabel terikat hanya dapat diinferensikan berdasarkan pengaruh variabel bebas dan atau variabel moderator terhadap variabel terikat. Okay. Dan submission of the hypothesis involves variable that must be considered include, ya, yang pertama dependent variable atau skill level, kedua independent variable atau the number of exercise per week, yang ketiga moderator variable atau motor skill, 4 control variable age and tactical intelligence, yang ke-5 intervening variable atau learning. Jadi yang kelima adalah penelitian dengan variabel discrete, merupakan penanda kategori yang tidak dapat dioperasikan berbentuk penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Keberadaannya terbatas pada penentuan sebagai frekuensi. Research with discrete variable is a category marker which cannot operate in the form of addition, subtraction, multiplication, or division. Its existence is limited to determination as frequency. Terus yang keenam, variabel kontinum dipisahkan menjadi 3 variabel kecil, yaitu variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tata urut berdasarkan tingkatan, misalnya sangat tinggi, dan pendek. Untuk sebutan lain adalah variabel lebih kurang karena yang mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Contoh, Agung terpandai, Niko pandai, Ganang tidak pandai, seperti itu. Terus continuous variable, sudah tadi. Terus variable interval, yaitu variabel yang mempunyai jarak jika dibanding dengan variabel lain. Sedang jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Misalnya, suhu udara di luar 31 derajat Celcius, suhu tubuh kita 37 derajat Celcius. Maka selisih suhu adalah 6 derajat Celcius. Jarak Surabaya Blitar 162 km, sedangkan Surabaya sampai Malang 82 km. Maka selisih jarak Malang dan sampai Blitar yaitu 80 km. Dibanding dengan variabel ordinal di atas, jarak dalam variabel ordinal tidak jelas. Jarak di kepandaian antara Agung dan Niko tidak dapat diukur. Interval variable, namely variable that have a distance when compared with other variable, while the distance itself can be known with certainty. Ya, jadi contohnya tadi itu. Memiliki harga nol mutlak yang dapat dioperasikan berbentuk perkalian sekian kali. Contoh, berat Pak Rudi 70 kg, sedangkan anaknya 35 kg. Maka Pak Rudi beratnya 2 kali anaknya. Kayak gitu. Terus, jika kita menghendaki variabel kontinum dapat diubah menjadi variabel diskrit dengan cara mengklarifikasikannya menjadi ya dan tidak. Maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Number 1, determine the average value, the threshold. For example, number above the average include the category of yes, the average downward belong to the category no. Jadi tentukan ambang batas nilai rata-rata. Misalnya angka di atas rata-rata termasuk kategori ya, rata-rata ke bawah termasuk kategori tidak. Nah, terus yang poin kedua, ambil satu nilai dengan kategori ya, dengan selain nilai tersebut kategori tidak. Take on a value in the yes category and in addition to that category value no. Oke, bagian B, the part B, definition of term of operations. An operational definition is a definition based
on the observed characteristic of something that is defined, that's observable measure. Characteristics are the key to the operational definition. Observable means that it allow the researchers to make observation or measurement carefully of an object or phenomenon which can then be repeated again by other. On the other hand, a conceptual definition describes something based on conceptual or hypothetical criteria rather than observable karakteristik. Jadi definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari satu yang didefinisikan tersebut, karakteristik yang dapat diamati atau diukur. Itulah yang merupakan kunci definisi. Key definition operational. Dapat diamati artinya memungkinkan penelitian untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena yang kemudian dapat diulangi lagi oleh orang lain. Sebaliknya, definisi konseptual mendeskripsikan sesuatu berdasarkan kriteria konseptual atau hipotetik dan bukanlah ciri yang dapat diamati. Contoh definisi istilah gitu. Keterampilan bermain sepak takraw adalah kemampuan pemain sepak takraw dalam memainkan bola, menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dengan cara menimang, melakukan passing dan heading, serta melakukan serangan ke lapangan lawan, menggunakan kaki, kepala, paha, dan anggota badan yang lain selain tangan dengan tujuan memenangkan suatu pertandingan. Dan contoh definisi operasional, keterampilan bermain sepak takraw adalah skor kemampuan pemain dalam memainkan bola menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dengan cara menimang, melakukan passing, heading, serta melakukan serangan ke lapangan lawan menggunakan kaki, kepala, paha, dan anggota badan lain selain tangan dengan tujuan memenangkan suatu pertandingan keterampilan bermain sepak takraw. Terus contoh definisi istilah. Keterampilan bermain sepak takraw adalah kemampuan pemain sepak takraw dalam memainkan bola menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dengan cara menimang, melakukan passing dan heading, serta melakukan serangan ke lapangan lawan menggunakan kaki, kepala, paha, anggota badan yang lain selain tangan dengan tujuan memenangkan suatu pertandingan. Kenapa? Dan next adalah contoh definisi operasional. Keterampilan bermain sepak takraw adalah skor kemampuan pemain dalam memainkan bola menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dengan cara menimang, melakukan passing dan heading, serta melakukan serangan lain selain tangan dan memenangkan suatu pertandingan. Keterampilan bermain sepak takraw diukur dengan menggunakan tes keterampilan bermain sepak takraw berbentuk rangkaian atau battery test, terdiri dari keterampilan satu, menimang bola, dan yang ketiga melakukan passing ke sasaran. Berdasarkan penjelasan di depan, maka dapat dinyatakan bahwa definisi istilah merupakan definisi yang disusun peneliti berdasarkan sintesis yang disusun dari kejadian pustaka, yang lazim juga disebut sebagai definisi konseptual. Sedangkan definisi operasional merupakan definisi yang disusun peneliti berdasarkan sintesis yang disusun kajian pustaka yang dilengkapi sampai dengan teknik pengambilan di lapangan secara operasional. Terus yang ketiga, measurement of variable. Measurement of variable is an important thing that must be done by a researchers. One of the research variable is determined by the accuracy of the measuring variable. Yang pertama, measurements and measurement scale atau skala measurement atau pengukuran. Pengukuran atau measurements adalah prosedur penetapan, prosedur angka yang mewakili kuantitas ciri atribut yang dimiliki oleh subjek dalam suatu populasi atau sampel dalam variabel keterampilan siswa. Misalnya, keterampilan merupakan atribut dan siswa adalah subjek. Dalam pengukuran keterampilan siswa, angka-angka dipergunakan untuk mewakili kuantitas keterampilan yang dimiliki oleh setiap siswa. Yang kedua, measurement scale, skala, bahasa Inggrisnya apa? Scale. Itu berbagai skala pengukuran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu data dengan skala nominal, skala ordinal, skala internal, dan skala rasio, interval dan skala rasio. Nah, kita masukkan
nominal scale atau skala nominal. The number on a nominal scale do not constitute a sequence on a continuum, but rather show the categories varied from one another. Contoh berikut diharapkan akan memperjelaskan pengertian yang dimaksudkan dalam skala nominal. Variabel jenis kelamin setiap subjek wanita ditandai dengan angka 1. Dan setiap pria ditandai dengan angka 2. Tidak berarti bahwa seorang pria mempunyai kuantitas 2 kali seorang wanita, karena angka-angka tersebut tidak mempunyai hubungan kuantitatif. Jadi angka 1 dan 2 hanya berfungsi sebagai penanda atau kategori untuk wanita dan pria saja. Jadi tidak ditentukan oleh jumlah, bukan karena wanita 1 jadi nilainya 1, terus laki-laki 2 jadi nilai 2, jadi laki-laki lebih tinggi nilainya dibandingkan perempuan. Tidak, karena di sini nilai 1 dan 2 itu sebagai penanda gitu antara laki-laki dan perempuan. Oke. Terus selanjutnya adalah ordinal scale atau skala ordinal. Is said to have an ordinal scale if the number in the range of measurement scale not only show certain categories but also show a certain quantity relationship, namely in the form level gradations. And then scale interval. Data is said to have an interval scale if the number in the measurement scale not only show quantitative relationship in the form of gradation atau ranks, but also show that the distance or quantity difference between two consecutive number is always the same. Then the measurement scale is called in an interval. Dan scale ratio atau rasio skala. A data is said to have a ratio scale if absolute zero, a measure certainly. Jadi, skala rasio adalah tingkat skala yang tertinggi karena menyatakan kuantitas yang absolut, dan hasil pengukurannya dapat dipergunakan untuk semua keperluan analisis dalam penelitian dengan menggunakan semua prosedur statistik. Seperti itu. Jadi secara konseptual skala rasio dan skala interval mempunyai perbedaan yang fundamental, akan tetapi secara praktis dan penelitian tidak terlalu banyak perbedaan dan kegunaannya. Begitu. Data dengan skala rasio adalah hasil tes dribble bola basket, dribble sepak bola, dan renang calon mahasiswa baru program studi pendidikan jasmani FIK UM jalur PMDK seperti disajikan pada tabel 32 yang seperti ini di sampingku. Oke, seperti itu tabelnya. Oke, kayak gitu. Skor-skor yang diperoleh dari hasil tes dribble bola basket, dribble sepak bola, dan renang memiliki angka 0 absolut. Satuan waktu tempuh yang dicapai memiliki harga 0 mutlak. Seorang calon mahasiswa yang melakukan dribble bola basket dengan waktu tempuh skor 21 detik, maka calon mahasiswa tersebut memiliki kemampuan 1/2 lebih lambat dibanding dengan memperoleh skor 0,5 detik dengan calon mahasiswa yang melakukan dribble sepak bola dengan waktu tempuh skor 44 detik, maka calon mahasiswa tersebut memiliki kemampuan 1/2 lebih lama dibanding dengan yang memperoleh skor 22 detik dengan calon mahasiswa yang melakukan tes renang dengan waktu tempuh skor 38 detik, maka calon mahasiswa tersebut memiliki kemampuan 1/2 lebih lambat dibanding dengan memperoleh skor 9 detik. Dengan demikian titik 0 pada skala rasio bersifat absolut. Mengerti? Okay, I think that's all. Thanks for your attention. Thanks for watching this YouTube channel. Don't forget to subscribe and comment below kalau masih ada yang tidak dipahami dan ada yang ingin dipertanyakan. Silahkan di komen saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.